Perkenalkan, saya Anis Agustin, mahasiswi Universitas Sriwijaya, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen Konsentrasi Manajemen Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang perniagaan dalam Al-Quran. Definisi dari perniagaan sendiri yaitu, perniagaan merupakan pertukaran barang dengan barang atau barang dengan perkhidmatan. Perkhidmatan berasal dari kata khidmat, yaitu pelayanan. Rasulullah SAW menegaskan bahwa kedudukan dari perniagaan merupakan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabdanya bahwa 9/10 dari sumber rezeki itu berasal dari perniagaan. Perniagaan sendiri yaitu merupakan suatu aktivitas atau kegiatan tukar menukar, jual beli, pengeluaran, pemasaran, interaksi ataupun bekerja sama dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Sehingga perniagaan ini merupakan suatu aktivitas yang luas cakupannya, seperti pertanian, pemasaran, mengolah bahan-bahan mentah, memproses suatu barang, menjual, mengedarkan, serta membeli barang perniagaan tersebut, atau bisa dikatakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh profit ataupun keuntungan. Nah, menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu adanya orang-orang yang berakad. Nah, di sini orang-orang yang berakad itu yang dimaksud adalah penjual dan pembeli. Yang kedua yaitu adanya akad atau ijab dan qabul. Ijab yaitu suatu pernyataan yang dikatakan oleh penjual, sedangkan qabul yaitu suatu pernyataan yang dikatakan oleh si pembeli. Yang ketiga yaitu adanya barang-barang. Barang perniagaan itu dalam perniagaan tentunya harus ada barang yang diperjualbelikan. Yang keempat yaitu adanya nilai tukar. Yang dimaksud nilai tukar di sini seperti uang. Misalkan kita untuk mendapatkan suatu barang, maka kita mempunyai uang sebagai nilai tukar untuk mendapatkan barang tersebut. Nah, di sini ada beberapa ayat dan hadis yang menjelaskan tentang perniagaan. Yang pertama yaitu Quran surah Al-Jumu'ah yang berarti, apabila kamu telah melakukan atau menunaikan ibadah sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini untuk mencari karunia Allah. Nah, karunia yang dimaksud di ayat ini yaitu melakukan suatu aktivitas atau kegiatan yang bertujuan untuk mencari ridho Allah, seperti dalam kegiatan jual beli ataupun perniagaan. Yang kedua yaitu dalam Quran surah Al-Insyirah ayat 6 yang berbunyi, Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya sudah kesusahan itu ada kemudahan. Nah, dalam ayat ini mengajarkan bahwa apabila dalam suatu perniagaan mengalami kesusahan ataupun terjadi suatu masalah, maka kita dilarang menyerah, karena di setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Jadi di setiap kesusahan itu ada kemudahan. Dan yang ketiga itu adalah hadis riwayat Tirmidzi. Seperti yang disebutkan di awal tadi, yaitu 9/10 dari sumber rezeki itu berasal dari perniagaan. Dan di sini ada beberapa syarat dalam jual beli. Yang pertama, syarat inikot, yaitu apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka akad jual beli tersebut menjadi batal. Yang kedua, yaitu syarat sah, yaitu apabila salah satu syarat itu tidak terpenuhi, maka akad tersebut menjadi fasid atau akad tersebut rusak dan akad menjadi batal. Yang ketiga itu adalah syarat nafas, yaitu syarat yang dilakukan oleh orang-orang yang telah memenuhi syarat dan rukun dari jual beli. Dan yang terakhir yaitu syarat luzum, yaitu apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka pihak tersebut memiliki hak khiyar, yaitu hak memilih untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli tersebut. Di sini saya akan menjelaskan konsep-konsep perniagaan menurut Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu ada Al-Quran dan hadis. Yang dimaksud Al-Quran dan hadis di sini yaitu ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang berkenaan atau berkaitan dengan perniagaan itu akan dijadikan sebuah konsep-konsep perniagaan melalui proses ijtihad dan tafsir para ulama. Nah, kemudian konsep-konsep perniagaan ini telah disepadukan atau telah disesuaikan sesuai dengan realita praktik perniagaan pada zaman Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya. Dan para sahabatnya. Nah, kemudian keadaan atau konsep-konsep perniagaan ini yang telah disesuaikan dengan realita pada zaman Nabi Muhammad tersebut dijadikan sebuah hipotesis.
Nah, untuk yang terakhir itu yaitu konsep perniagaan, yaitu dari sebuah hipotesis telah melalui proses analisis positif dan normatif. Setelah melalui proses analisis positif dan normatif ini, kemudian hipotesis ini dijadikan sebuah konsep perniagaan Islam. Nah, seperti inilah contoh konsep perniagaan menurut Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa adab dan etika dalam perniagaan. Yang pertama yaitu amanah. Amanah yaitu dapat dipercaya. Setidaknya dalam perniagaan atau jual beli, seorang penjual dan pembeli itu harus memiliki sikap jujur dan saling amanah atau dapat dipercaya. Yang kedua yaitu ada aspek ihsan, yaitu aspek di mana seorang penjual dan pembeli menggunakan aspek masyarakatan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dan yang ketiga itu ada aspek kerjasama, yaitu seorang penjual dan pembeli itu hendaknya bekerja sama agar tidak terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki. Dan yang keempat itu ada aspek tekun, yaitu sebuah perniagaan harus dijalankan secara sungguh-sungguh agar perniagaan kita yang kita jalankan itu berkembang maju. Dan yang terakhir itu ada etika atau adat, yaitu menjauhi sesuatu yang haram. Nah, di sini hendaknya penjual dan pembeli itu menghindari sesuatu yang haram, misalkan menjual atau membeli sesuatu barang yang haram. Nah, dalam proses perniagaan atau jual beli tentunya ada cara yang digunakan untuk memperoleh suatu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu ada membayar zakat perniagaan, yaitu membayarkan sebagian harta dari kita yang kita peroleh dari proses perniagaan. Dan yang kedua yaitu memberikan sebagian atau setengah dari hasil perniagaan kita kepada orang yang membutuhkan atau kepada panti asuhan dan tempat-tempat lainnya yang membutuhkan. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada amanah. Dan di sini ada beberapa manfaat dalam perniagaan. Yang pertama yaitu ada memajukan agama dan meningkatkan perekonomian Islam. Yang kedua yaitu meningkatkan keeratan silaturahmi antar masyarakat. Yang ketiga yaitu kita mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu dapat melatih kita dalam berlapang dada atau bersabar ketika ada masalah. Yang kelima yaitu kita dapat membantu secara langsung atau tidak langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat. Dalam perniagaan ada ciri-ciri perniagaan yang dilarang. Yang pertama yaitu terdapat riba. Riba yaitu suatu tambahan atau kelebihan. Dalam perniagaan tidak boleh adanya riba. Dan yang kedua yaitu memeras atau mengambil harta secara batil atau dengan cara yang salah. Dan yang ketiga yaitu terdapat penipuan dalam perniagaan. Yang keempat itu ada monopoli barang. Yang kelima yaitu ada mengurangi takaran atau timbangan. Dalam perniagaan ini kita harus menerapkan sifat jujur. Jadi kita tidak boleh mengurangi atau menambah timbangan. Yang keenam yaitu ada menjual barang ijon. Barang ijon yaitu barang yang belum pasti atau belum ada wujudnya. Yang ketujuh yaitu ada menjual barang najasi. Dan yang terakhir ada jual beli barang haram. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.